Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Polita Polin. Baiklah, saya akan melanjutkan tips-tips berikutnya yang akan saya berikan kepada teman-teman yang lagi berusaha promil, IVF dan lainnya. Nah, jadi ada tips berikutnya yaitu untuk menyukseskan program kehamilan ataupun mau lahiran atau lagi hamil dan segala macam. Salah satunya selanjutnya itu kalian berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah seperti sholat taubat, sholat hajat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha. Nah, selama kalian itu kan sebenarnya bukan hanya karena promil ya, itu dilakukan sebenarnya sehari-hari, tapi karena mungkin selama ini lalai dan segala macam, mungkin bisa kalian lakukan di saat kalian ini mulai promil. Nah, jadi sholat-sholat sunnah seperti itu juga salah satu upaya untuk merayu Allah gitu sih. Jadi merayu untuk bagaimana Allah mengabulkan keinginan kita. Nah, gitu. Jadi manfaat sholat-sholat itu juga kalian mungkin sudah sebagian besar udah tahu ya. Jadi sebelum melakukan promil ataupun lahiran atau segala macam, lakukan sholat taubat, minta ampun kepada Allah atas segala dosa yang sudah dilakukan dan segala macam. Lalu setelah itu bisa melakukan sholat tahajud tiap malam. Di situ kalian berserah diri, mohon ampun, merayu Allah dengan ya macam-macam. Bisa sambil menangis, benar-benar dalam hati untuk mengharap mendapatkan keturunan. Lalu dalam sholat hajat itu kan sholat permintaan, jadi kita melakukan ada hajatan yang ingin dikabulkan, jadi bisa dilakukan. Sholat hajat bisa dilakukan itu setelah sholat wajib ya, seperti habis isya, habis maghrib, habis zuhur, nah seperti itu. Lalu setelah sholat hajat kalian bisa melakukan sholat duha. Sholat duha itu kalian juga tahu sendiri, itu adalah sholat untuk meminta rezeki. Nah, waktu-waktu duha juga kalian sudah tahu ya, setelah terbitnya matahari dan sebelum jam 12 siang. Nah, itu sudah lakukan juga bisa 2 rakaat seperti sholat hajat dan sholat lainnya 2 rakaat. Nah, di sholat duha itu kalian juga minta rezeki. Ya Allah, berikan keturunan kepada kami, bukakan pintu rezeki kami seluas-luasnya, berikan rezeki yang halal dan seperti itu. Nah, jadi ada juga doa duha yang bagus itu ya di Al-Qur'an atau kalian bisa searching sendiri doa yang dimana kalau diartiin itu sangat bagus. Ya Allah, berikan kami rezeki baik itu dari dikala hujan, terbitnya matahari, di laut atau diturunkan dari langit dan segala macamnya. Jadi itu salah satu upaya untuk membuat berhasil kehamilan ataupun program yang kalian jalani. Nah, itu ya itu sholat yang ketiga. Lagi ada tadi sholat taubat, sholat hajat dan tahajud, dan terakhir itu sholat duha. Nah, jadi 4 itu kalian bisa lakukan kalau apalagi kalian misalnya lagi cuti selama promil, itu kan banyak waktu kosong. Nah, kenapa enggak kalian lakukan itu? Karena alhamdulillah itu efeknya benar-benar alhamdulillah Allah kabulkan. Karena kunci keberhasilan itu kan kepercayaan dan keyakinan. Kalau kita nggak yakin, sama dengan kita ketemu dokter, ragu-ragu ketemu dokternya juga nggak maksimal, ragu-ragu untuk melangkahkan sesuatu juga nggak baik, karena kan di dalam agama juga dilarang melakukan hal yang meragukan atau yang bikin ragu-ragu. Nah, apalagi kita berdoa atau meminta kepada Allah, ya harus yakin bahwa Allah dengarkan, bahwa Allah kabulkan. Artinya kita ikhlas, tidak pernah menjudge bahwa Allah tidak memberikan yang terbaik, karena apapun yang kita jalani lagi kita yakin dan beribadah pada Allah, itulah yang terbaik. Apa yang kita harapkan belum tentu baik bagi Allah, hal yang baik yang kita bilang dan apa yang mungkin bagi kita tidak baik, ya itu mungkin baik bagi Allah juga gitu kan. Atau sebaliknya, bagi kita baik, bagi Allah mungkin itu tidak baik. Yang penting bagaimana kita tetap berpositive thinking bahwa Allah memberikan segala macam nikmat dan segalanya. Mungkin ada yang berpikir, saya sudah melakukan semuanya sampai saya
udah menopause lalu Allah tidak mengabulkan, ya mungkin itu yang terbaik. Tidak semua hal juga mendapatkan keturunan itu mungkin, bagi seseorang dia tidak mampu, mungkin dia akan lalai dengan anaknya, tidak merawat anaknya, atau suaminya tidak bertanggung jawab nantinya, atau mengganggu ibadahnya dan segala macam. Karena, semua itu kan ada hikmahnya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin, itu langkah-langkah yang, tips-tips yang bisa saya share kepada teman-teman yang benar-benar saya lakukan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mmm, untuk segala macam, mmm, hal yang dilakukan untuk mendapatkan keturunan. Nah, bisa jadi sebelum melakukan IVF, dengan kita tadi melakukan ruqyah, sedekah, dan tadi sholat-sholat yang sudah saya jelaskan, mana tahu menjadi, program alami, tiba-tiba hamil dengan cara yang alami tanpa harus mengikuti promil-promil dari dokter dan segala macam, ya kan? Itu kita nggak tahu, yang penting kita mempersiapkan hari ini untuk masa depan. Jadi hari ini kita lakukan yang terbaik, urusan hasilnya nanti. Itu sih, dari saya. Jadi ibadah beda, untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai hamba Allah, sebagai, kita manusia ini kan, nggak ada apa-apanya. Semua yang diberikan itu, adalah titipan. Semua yang diberikan itu adalah cobaan. Harta jadi cobaan, anak jadi cobaan, suami jadi cobaan, istri jadi cobaan. Nah, gitu. Nah, jadi bagaimana kita menjalani dengan baik, dengan ikhlas, agar hal-hal itu bisa bermanfaat, bukan menjadi suatu, hal yang seperti apa namanya, malapetaka ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat. Intinya kita tetap dalam sunnah dan Al-Quran bahwa segala sesuatu yang kita jalani itu adalah merupakan ketentuan Allah. Memang takdir di akhir, tapi takdir itu bisa berubah selagi kita bisa berupaya dan merubahnya. Jadi, yang tidak bisa itu adalah ketentuan Allah ya, itu tidak bisa diubah. Tapi, Allah tidak akan merubah, nasib seseorang jika orang tersebut tidak merubahnya. Nah, seperti itu. Intinya tergantung di diri kita lagi, mau jalannya yang lurus, mau jalan di kiri, mau jalannya kanan, ya kita yang menentukan, resiko. Kalau kita ke kiri, ke kanan, berarti kan sudah tidak lurus lagi jalannya, mungkin siap-siap menerima resikonya. Bila kita jalannya lurus, kita berpegang teguh bahwa, segala sesuatu ini di kehidupan ini nanti belum habis di dunia, tapi ada di ujungnya di akhirat, masih perjalanan panjang di akhirat, apakah ke surga dan neraka, ya yang menentukan diri kita juga. Nah, jadi saya sebagai teman kalian yang mungkin belum pernah ketemu hanya lewat dunia maya atau dunia digital seperti ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena ini salah satu juga upaya saya beribadah, yaitu bisa menolong teman-teman, menjaga hablum minannas saya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung. Silakan masuk ke WA saya melalui link yang saya titipkan di kolom komentar, dan bisa bergabung di grup saya untuk seputar promil, bisa mengajak teman-teman kalian, bisa memberikan nomornya ke saya, misalnya tolong digabungkan Mbak Pauline. Oke, saya gabungkan. Nah, biasanya banyaknya seperti itu. Nah, jangan lupa di like, subscribe, di share, segala informasi yang sudah saya berikan kepada teman-teman, pada kalian sendiri juga, pada saudara yang membutuhkan informasi tentang program kehamilan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa, ketemu di lain waktu dengan konten yang lainnya dan bermanfaat bagi kalian. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.